Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang bertanya permasalahan bid'ah berkenaan dengan mauludan. Kalau dulu sumber hukum ini kutub. Sumber hukum di mana tentang ubudiyah kita yang mahdoh kepada Allah ataupun ubudiyah kita yang ghairu mahdoh kepada hamba-hamba Allah. Dulu referensinya adalah kutub. Kutub adalah sebuah kitab-kitab yang tertulis, yang penulisnya adalah orang yang hafal Quran, yang ribuan, ratusan ribu hadis di luar kepala, ahli fikih, tahu tentang asal usul, ahli tata bahasa Arab, nahwu sorobnya luar biasa. Di samping orangnya sikoh, terpercaya, waro, wirai, zuhud, yang semuanya dari perilaku musannafnya atau pengarangnya ini sudah standar, sudah ahlinya. Lalu dalam kehidupan nyata kita temukan bahwa kutub yang menjadi referensi ini sudah mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Sebab masyarakat dulu kalau kepengen tahu hukum tanya kepada kiai. Kiainya buka kutub. Tapi sekarang masyarakat tinggalkan kiai, ribet amat. Tinggalkan kutub, buka YouTube. Masyarakat tidak bisa membaca kutub. Tapi kalau membaca YouTube, cukup dengan kuota saja. Maka siapakah YouTube itu? YouTube adalah mediasi. Materinya, kontennya, siapapun bisa. Bisa orang jalanan bicara agama di YouTube. Bisa orang yang baru saja mengenal Islam, kemudian menjadi narasumber, pedoman di dalam bahasan-bahasan agama. Inilah yang sebetulnya dikhawatirkan oleh orang-orang alim. Kalau ini terus-menerus dibiarkan, orang alim diam, maka peralihan dari referensi yang benar, kemudian masyarakat menuju kepada referensi yang mengambang. Lalu kemudian yang sedang ramai terus-menerus dan terulang-ulang dibicarakan tentang bid'ah, melaksanakan perayaan hari Maulud atau Maulid atau Milad. Kenapa kok hari Maulud? Hari adalah waktu, Maulud anak yang dilahirkan. Kalau Maulid ini artinya bisa waktu dan bisa tempat. Maulid, anak yang dilahirkan. Maulid, waktu ia dilahirkan. Atau waktu orang dilahirkan. Atau tempat dilahirkan. Sedangkan milad adalah alat. Alat yang untuk melahirkan. Itu hanya bahasa saja. Bagaimana tentang orang-orang yang membid'ahkan maulud? Mari kita bereferensi kepada kitab-kitab. Kitab-kitab para alim ulama yang jelas-jelas mumpuni. Yang pertama, Al-Khawi Lil Fatawi. Kitab Khawi, karangan Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman Asyuti. Beliau hafidh Quran. 300.000 hadis di luar kepalanya. Beliau fikihnya luar biasa, disebut sebagai al-faqih. Beliau ahli tata bahasa, nahwu sorobnya tidak bisa diragukan lagi. Beliau mengatakan bahwa maulud atau memperingati mauludan, memperingati maulud ini adalah masyru', artinya disyariatkan, artinya diperbolehkan. Kenapa? Kata beliau, kalaulah kita boleh mensyukuri selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalaulah boleh kita berbangga, bergembira dengan hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Kenapa kita dilarang bangga, dilarang bergembira, dilarang merayakan, dilarang menghormati dengan hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa dzakkirhum bi ayyamillah
Wa dzakirhum. Ingatkanlah mereka wahai Muhammad bi ayyamillah, dengan hari-hari di mana hari itu diturunkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tafsir mengatakan di antara nikmat-nikmat Allah disebutkan salah satu, ada 3. Salah satu saja, yaitu di hari di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Raja Fir'aun. Kalaulah ada orang Islam melarang orang lain untuk menghormati baginda Nabi, saya yakin dia sudah keluar dari kemuslimannya. Wong menghormati Nabi kok nggak boleh, mengagungkan Nabi kok tidak boleh. Katanya sahabat tidak mauludan, sahabat tidak menghormati maulid Nabi. Kata siapa? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad, Nabi tidak meludah kecuali ludahnya. Kecuali ludahnya jatuh di tangan para sahabat. Ini mengatakan bahwa para sahabat mengagungkan baginda Nabi. Para sahabat menghormati baginda Nabi. Nabi cukur saat setelah melempar jumroh. Rambutnya kemudian dibagi-bagikan kepada para sahabatnya. Dan para sahabatnya itu mempunyai perawatnya rambut baginda Nabi. Setelah wafatnya, setelah baginda Nabi Muhammad tiada, para sahabat datang kepada istri-istri Nabi untuk meminjam gelasnya. Di mana gelas itu baginda Nabi meminumnya. Kemudian ia menempelkan bibirnya. Ini hadisnya masyhur. Itu artinya para sahabat mengagungkan dan menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Imam Baihaqi mengatakan, ingatlah kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat diberi umur, kita ingat bisa bernafas, kita ingat mendapatkan nikmat harta dan yang lain-lain. Ini harus diingat. Itu adalah nikmat Allah. Lalu kemudian nikmat apa yang bisa melebihi nikmat kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran mengatakan, Qul bifadlillah wa rahmatihi walidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, katakan, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, dengan itu maka bergembiralah orang-orang mukmin. Lalu rahmat apa yang melebihi diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran mengatakan kita bergembira, kita merayakan. Masa iya menghormati, bergembira dengan hadirnya baginda Nabi? Itu diharamkan, itu dibid'ahkan. Padahal di dalam maulud itu ada pertemuan persilaturahmian orang-orang muslim. Ada bacaan Al-Quran. Ada berselawat kepada baginda Nabi. Kemudian ceramah yang isinya mengajak mencintai Nabi. Ceramah yang mengajak isinya untuk lebih meningkatkan dan takwa. Apakah hal-hal yang semacam ini dilarang? Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga dalam kitab Al-Mafahim. Saat Aminah ibunda Nabi selesai melahirkan. Kemudian beritanya dibawa oleh Suwaibah kepada majikannya Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab. Kematian Abdullah ayahnya Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad 2 bulan di kandungan. Kemudian lahir seorang anak laki-laki sebagai ganti ayahnya. Gembiranya Abu Lahab. Kemudian ia membebaskan Suwaibah dari kebudakan. Karena hanya ia gembira saat lahirnya. Abu Lahab bukan orang Islam, tapi kafir, memusuhi Nabi. Tapi setiap hari lahirnya Nabi, Abu Lahab didispensasi azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir gembira 1 kali. Ya, setiap hari Senin diringankan siksanya. Bagaimana dengan orang yang Islam, yang kemudian setiap hari mengagungkan Nabi, yang kemudian setiap hari menghormati Nabi, dan di bulan-bulan Maulud karena supaya penghormatannya ini berkumpul dengan orang yang saling mencintai agar lebih tambah cintanya kepada Nabi. Apakah orang-orang yang semacam ini dimasukkan neraka? Kata mereka yang bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Meningkatkan untuk cinta kepada Nabi ini adalah hal kewajiban. Karena la yu'minu ahadukum hatta, ya, la yu'minu ahadukum, tidaklah orang beriman hatta yuhibbu
Ya. Hatta yuhibbu, hatta akuna ahabbu ilai mimmalih wa waladi wa ahli. Sampai saya baginda Nabi lebih dicintainya oleh dia daripada hartanya dan keluarganya. Maka untuk meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW perlu cinta yang ada ini ya dikumpulkan dengan orang-orang lain untuk membina cinta atau mahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting memperingati Maulud jangan dicampur adukan dengan keharaman. Saya cocok Maulid dan bid'ah kalau di dalamnya diisinya minum-minuman bir, joget-jogetan, atau mungkarot yang ada laki-laki dan perempuan bercampur. Ini baru haram. Keharamannya bukan dari mauludnya, memperingatinya, tapi isi dan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat.